Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pro konservasi, kawan-kawan pro lingkungan, kita memaklumi, menyadari bahwasanya ada bendung yang sangat istimewa, yang luasnya luar biasa, panjangnya luar biasa, termasuk bendung yang terluas di Asia Tenggara. Bendung Merica adalah mensupport pembangkit listrik tenaga air PLTA yang meliputi 5 kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Banjarnegara. Saya bersama Mas Imam Prasetyo, sosiolog yang sangat kita kenal bersama, sangat beken. Maka Mas Imam bolak-balik Jakarta, Bendung, Merica atau 5 kabupaten sekitarnya. Mas Imam, selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi, Pak Adi. Alhamdulillah, sehat kelihatannya. Alhamdulillah. Ini saya betarkan dulu kameranya. Ya, Ya, masih. baik. Mas Imam sehat kan ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, saya dengar dari berita-berita Mas Imam sedang membangun situasi yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan bendungan Merica yang meliputi 5 kabupaten. Tepatnya kabupaten mana aja, Mas? Ya, jadi sebelumnya ini kan bendungan yang mengalir dari Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Jadi ada 5 kabupaten. Oke. Dan itu Sungai Serayu itu mengalir sekitar 181 kilometer. Kilometer. Ya, nah terus di Banjarnegara, jadi sesudah Wonosobo, Banjarnegara disitulah letak dari Bendungan Merica, Oke. Bendungan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Baik Mas Imam, ini tentunya saya ingin melihat dulu bendungan dalam konteks mengenai wilayah daerah aliran sungai. Jadi puncaknya itu dari mana Mas? Tapi yang tahu itu akhirnya muaranya juga di Segaranakan gitu ya enggak? Gimana Mas? Ya, jadi mulainya itu di wilayah Wonosobo dan juga Banjarnegara, ya daerah wilayah-wilayah sekitar Dieng itu. Nah, dari situlah terus kemudian mengalir eh, di Banjarnegara di Ya, dekat di Merica itu, kemudian dibangunlah bendungan. Nah, bendungan ini dibangun kalau tidak salah tahun 1989. oke. Nah, ini menggenangi membuat genangan air sekitar 8 juta meter kubik Meter ya. kubik. Nah, terus kemudian menghasilkan kemampuan daya sekitar 180 megawatt. Nah, Megawatt. inilah yang kemudian area yang menjadi tangkapan air itu mengendalikan banjir dengan luas kira-kira 957 km persegi. Gitu. Berarti luas Jadi sekali Mas ya? ya, Ya. jadi kapasitas awal bahkan 148 juta Oke. meter kubik ya di situ Iya. ya. Iya. Eh, Iya. Airnya itu Oke. bisa menjadi destinasi wisata. Oh, Tapi yang menurut saya paling penting adalah wilayah ini ya. sebetulnya wilayah yang bisa tidak hanya pembangkit tenaga air ya, tetapi juga inilah sumber air Oke. uh, Ya, ya, ya. untuk air bersih, kemudian irigasi, Iya. dan yang paling penting pengendali banjir karena air yang gelontor dari daerah hulu Mm-mm. itu tertahan di waduk ya, sehingga kalau ada Oke. banjir bandang itu tidak Hmm. langsung mengena Hmm. daerah das Iya. di daerah hilir ya, karena sudah ada bendungan. Oke. Jadi ini fungsinya adalah multifungsi menurut saya. Iya. Nah, belum lagi itu kaitannya dengan keragaman hayati yang ada Iya. di sungai ini.
persis. Jadi ini luar biasa penting ya kalau kita menggembar-gemborkan tentang pentingnya energi terbarukan. Ya. Nah inilah sebetulnya aset yang kita punya gitu. Kalau Ya. seandainya ini tidak dirawat, Ya. kita cuma membangun. Indonesia itu kan dikenal bisa membangun, sulit merawat gitulah. Ini kalau kaitannya dengan bendungan Merica, ya, bendungan Panglima Besar Sudirman. Ini kalau tidak hati-hati di dalam merawat, itu tidak hanya kehilangan sumber daya listrik ya, yang tadi disebutkan menghasilkan berapa 180 megawatt ya, tetapi juga ini kita bisa mengalami bencana. Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya lumpur yang terus mengalir dari daerah hulu ya, terus kemudian sekarang sudah 90% mengendap di bendungan, dan itu tinggal sedikit sekali yang tersisa ya, sekitar 10%. Dan kalau ini longsor, maka selesailah turbin itu. Nah, kalau itu turbin sudah tidak lagi beroperasi, pertama kita kehilangan daya listrik terbarukan, tetapi yang lebih berbahaya lagi, kalau itu semua bendungan yang menjadi penampung air sudah terisi dengan lumpur, yang akan terjadi, saya membayangkan seperti kayak Niagara Falls itu. Jadi ada air loncat bendungan, tetapi yang loncat bukan air, lumpur bercampur air gitu. Nah, itu kalau asumsinya bendungan ini mampu menahan desakan air yang sekian juta ton itu. Sekarang diperkirakan sekitar 130 juta meter kubik. Yang sisa maksudnya? Yang sisa sekarang? Yang bisa sekarang? Kan itu waduk ya. Waduk itu kan seperti lubang besar gitu kan, kira-kira gitu. Dan itu menampung air. Tapi karena endapan, lama-lama penuh, dan sekarang diperkirakan endapan lumpurnya sudah mencapai 130 juta meter kubik. Berarti 90% ya? Sudah ya, lumpur. Sudah 90% dari lubang besar yang menampung air itu. Nah, yang data yang ada di tahun 2021 ya, yang saya tahu, itu adalah puncak dari sedimentasi yang terekam itu dalam 1 tahun, Pak Hadi, itu 6 juta meter kubik. Ya, ini supaya bisa ada gambaran ya, kalau 6 juta itu meter kubik dibagi 1 truk lah ya, dump truck itu kira-kira dump truck itu kira-kira 8 meter kubik. Jadi maka itu itu dalam setahun itu gelontor ke situ 750.000 dump truck dalam setahun. Nah, kalau itu dalam setahun 750 ya, dalam setahun itu kan 360 hari lah kira-kira gitu. Nah, kita bagi ya 360, maka yang akan terjadi dalam setiap hari itu ada 2083 dump truck. Nah, itu dalam sehari 2083 dump truck. Kalau sehari itu 24 jam, kita bagi, maka setiap jam itu ada 87 dump truck. Ya, lumpur yang membawa masuk ke situ. Jadi 87 dump truck. Kebayangkan setiap jam. Nah, jadi wajar saja kalau diprediksi karena tidak ada upaya pemeliharaan penanganan ini secara serius, maka tahun 2025 turbinnya akan tidak bisa lagi beroperasi. Apakah itu tertimbun ya karena lumpurnya begitu deras, atau bahkan airnya loncat dari bendungan, atau bahkan yang kita tidak harapkan, bendungannya tidak kuat untuk menahan desakan air dan lumpur, sehingga kita tidak berharap sekali lagi akan jebol. Nah, kalau jebol sudah ada penelitian ya, ini seorang konsultan dari Jerman, itu akan melebar ke kanan kiri daerah
hilirnya Ya. sungai, dan itu akan menggenangi eh, ribuan hektar sawah ya dengan lumpur itu, dan yang paling dikhawatirkan akan memutus jalan Oke. vital ya antar provinsi ya, jalan nasional. Nah, kalau itu terjadi artinya tidak hanya sekedar kesulitan karena harus mengatasi lumpur ya, dan saya tidak bisa membayangkan berapa rumah yang akan tergerus ya. Nah, ini bukan air, Pak Hadi. Kalau air itu kan bisa surut. Kalau ini lumpur, wah, Wah, ya. itu bisa luar biasa tuh penderitanya. Nah, saya sebetulnya nggak ragu untuk membicarakan apa yang ada ini, data ini, karena saya khawatir menimbulkan kepanikan. Tapi setelah 2 tahun di sana, saya bicara di kalangan terbatas, ternyata juga tidak ada perhatian yang khusus, yang masif maksud saya. Nah, itu yang akhirnya saya memberanikan diri untuk mengemukakan data-data ini ya. Mudah-mudahan ada teman yang lebih ahli bisa menjelaskan. Itu Pak Hadi. Baik, Mas Imam. Jadi kelihatannya berarti umur umur PLTU terancam sangat serius dan diperkirakan akan berhenti tahun 2025. Sebentar lagi Mas Imam. Ya, Mas Imam barangkali mungkin sekarang sudah rame, kawan-kawan juga dinas yang terkait di sana, masyarakat sudah mempersoalkan ini dan melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terjadinya kerusakan itu. Gimana Mas ya? ya. Jadi tahun yang lalu setelah saya ikut bertemu ya dengan para bupati ya, bupati dari Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Ya. Banyumas sampai ke Cilacap. Nah, dalam diskusi itu kesimpulannya Pak Hadi adalah nggak mungkin ya potensi bencana yang begini besar ini dengan melibatkan atau dengan mempertaruhkan aset yang begini besar Ya. hanya diusung oleh pemerintah daerah. Nggak mungkin. Nah, oleh karena itulah kemudian 5 bupati ini menyurati Presiden, Presiden Joko Widodo. Nah, saya ikut terlibat di dalam mengawal surat itu. Jadi, saya memastikan agar surat itu betul-betul sampai ke meja Presiden. Nah, oleh karena itu saya membantu berhubungan dengan Pak Pramono Anung ya, dan juga Pak Pratikno. Dan alhamdulillah sampai di meja, Oke. walaupun nggak dibalas. Nah, tetapi beruntunglah karena waktu itu saya ikut memforward ya untuk melalui WA ya ke Pak Luhut ya. Kenapa Pak Luhut? Bukan sebagai Menko Marinvest ya, tetapi sebagai Ketua Dewan Air. Rupanya beliau itu menjabat Ketua Dewan Air. Nah, itulah yang terus kemudian Pak Luhut memerintahkan deputinya untuk melakukan klarifikasi, investigasi, penjelasan dari banyak pihak, dan saya ikut di dalam rombongan itu Oke. mengawal berdialog dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, terutama Wonosobo dan Banjarnegara. Oke. Nah, tapi lagi-lagi Pak Luhut sudah mengeluarkan surat rekomendasi, ya perlunya sinergi, Oke. tetapi tentu masalah ini tidak seseksi ya masalah IKN misalnya, tidak seseksi masalah pilpres ya waktu itu kan. Nah, jadi saya khawatir betul bahwa kita lengah ya di dalam menyiapkan potensi-potensi bencana besar yang melibatkan ini Pak. Ya. Masyarakat di situ saya hitung ini berapa sih 5 kabupaten penduduknya, itu lebih dari 6 juta ternyata ya, berdasarkan angka statistik tahun 2021. Jadi, sorry, 6,7 juta malah Pak, 6, di 5 6, kabupaten. di 6,7 5. juta. Oke, Mas. Nah, itu tahun 21 ya. Sekarang mungkin sudah Sudah berkembang berubah. lagi. Mas, jadi kalau gitu sudah saya melihatnya sudah sangat besar ya. Eh, respon dari pemerintah pusat ini istana sendiri saya lihat responnya cukuplah. Kemudian Kalau kerjasama istana sendiri sebetulnya melalui Pak Luhut, melalui Pak Pratikno udah pernah. Cuma oke. kan
talking action itu nggak cukup, Pak. Iya Yang betul. harusnya taking action, ya melalui misalnya eh, penggelontoran anggaran, terus Oke. kemudian sumber daya, ya. Yang itu sebenarnya sudah dilakukan. Pak Basuki sekarang ini sedang mempersiapkan bendungan misalnya di Wonosobo, ya Iya. di dekat Dieng. Nah, terus KLHK sudah, ya Bu Siti Nurbaya memerintahkan para dirjen Ya. untuk menggelontorkan sesuai tupoksinya untuk Oke. bibit-bibit misalnya, Ya. bibit-bibit untuk menanam. Ya. Terus kemudian kementerian, nah ini Kementerian Keuangan baru minggu yang lalu, ya beberapa hari yang lalu, itu Oke. mengumpulkan 7 perusahaan untuk keroyokan bagaimana melakukan gerakan CSR. Walaupun ya baru dana 1,5 miliar, ya, yang Ya. tentu bukan dana yang cukup besar untuk Semangat, mengatasi yang masalah penting yang semangat dulu begitu. Mas. Ya, Ya. tapi semangat sudah ada. Nah, Oke. tinggal bagaimana ini menjadikan gerakan ini menjadi gerakan yang jauh lebih masif, ya. Iya. Tidak hanya 1 miliar, 2 miliar, ya Iya. diturunkan, tetapi menurut saya harus ada assessment yang jauh lebih besar dari itu, mengingat Nah, mengingat potensi bencana ini bisa menggerus, bisa melumatkan iya. yang saya khawatir malah bisa triliunan itu kalau sampai Iya. kita sampai ke menghadapi bencana yang seperti tadi kita gambarkan. Iya. Jadi sangat mengkhawatirkan lah. Kalau kita ini tidak segera menangani, maka impactnya secara luas, bukan hanya soal ekonomi, juga sosial, juga ekologi ya Mas. Betul, betul Pak, Iya, betul. iya, iya, iya. Nah sekarang pandangan seorang sosiolog, ini udah masuk nih Mas Imam, sibuk banget nih menangani merica bendungan ini, bolak-balik ke Banjarnegara, itu apa yang mendorong? Sehingga Mas Imam sebagai, karena sosiolognya, atau karena juga ya Mas Imam juga ngajar soal lingkungan, mana yang merangsang sehingga oh ini saya ingin ke Banjarnegara untuk menyelamatkan eh, impact yang sangat luar biasa kalau itu terjadi. Mas Imam. Ya Pak Adi, saya pulang dari Amerika, ya Oke. itu tahun 97. Nah, terus kemudian dihadapkan masa reformasi, ya hingga pada tahun 99, dan diikuti konflik-konflik sosial di Indonesia Timur. Nah, saya dengan teman-teman terlibat di dalam upaya menangani konflik-konflik, ya yang Oke. korbannya luar biasa besar. Ya, pasti. Nah, dari Maluku, ya terus kemudian ke Poso, ya Sulawesi, Mhm. terus kemudian ke Kalimantan, dan di situ Ya. saya menyaksikan derita yang luar biasa Oke. dari korban-korban konflik sosial. Tapi setelah itu diikuti dengan korban-korban bencana, Ya. ya mulai dari Aceh, ya, Ya. kemudian tsunami di Aceh, terus Oke. kemudian gempa bumi di Jogja, di Ya. Padang, dan di banyak tempat termasuk Nabire. Nah, kebetulan saya ikut terlibat. Nah, bencana lingkungan seperti likuifaksi di Palu misalnya, Ya. saya di sana selama berapa bulan lah, ya dengan Ya. teman-teman menggalang juga apa yang bisa kita lakukan. Nah, Ya. saya tidak bisa bayangkan kalau bencana itu ada di pusat penduduk seperti yang terjadi Di di lima kabupaten. Serayu ini. Ya. Ya. Pusat penduduk, ya yang mayoritas penduduk kan ada di Jawa. Iya. Oh iya, sebelum itu saya juga ikut terlibat di dalam menangani bencana Situ Gintung. Ya, Oke. itu Iya, iya itu. jebolnya waduk, ya. Itu Waduk. sebetulnya waduk yang tidak Hmm. terlalu besar, tapi Iya. korbannya itu juga Luar biasa tidak itu. Ya. sedikit, ya. Dan itu Ya. berapa lama saya ikut terlibat di dalam menangani itu. Nah, kalau Situ Gintung yang di Ciputat yang kecil saja itu korbannya itu ratusan, ya, bisa korban-korban yang meninggal, yang luka dan sebagainya. Saya Ya. tidak bayangkan kalau merica, Ya. ya, jebol, ya, dan apalagi saya dengar tanggulnya ini bukan tanggul yang dirancang secara kuat, ya, dengan Oke. cor beton, itu cuma tumpukan batu sebetulnya. Nah, kalau itu benar, wah itu rentan sekali bahwa itu bisa ambruk setiap saat gitu. Nah, saya mendengar penjelasan dari orang teknis, wah ini sebetulnya tidak
bukan. Makanya untuk lewat di bendungan itu kan ada jalan. Itu juga Ya, diawasi, jangan sampai ada orang lalu lalang di situ. iya. Karena takutnya ada apa-apa kan. Hmm. Nah, jadi itu yang menjadi concern utama. Tapi saya sebenarnya sudah berusaha melakukan hal kecil ya di anak serayunya, di Sungai Ya. Sapi. Hmm. Dan yang kebetulan saya memang dibesarkan di wilayah pinggir Serayu. Oh, jadi aslinya dari wilayah sana, Mas Saya Imam. lahir di Purwokerto, tetapi Oke. ibu saya itu Ya, tinggal di sebuah desa ya oke. asalnya Mhm. yang persis Di tepi. mengalir anak Sungai Serayu yang namanya Oke. Sungai Sapi. Oke. Nah, saya dengan Sungai Serayunya juga tinggal sekitar 3 kilometer lah kira-kira gitu. Hmm. Nah, sehingga saya menyaksikan waktu tahun 65, 66 itu biasa bagaimana Sungai Serayu itu gemuruhnya itu masih melekat di ingatan saya. Persis. Nah, saya tidak bayangkan kalau keterikatan emosional ya Hmm. yang ada dalam ingatan saya terus kemudian menjadi eh, memunculkan sebuah ingatan baru Oke. bencana yang luar biasa besarnya sehingga ini bukan menyangkut penyelamatan rakyat ya pada umumnya tapi itu termasuk juga penyelamatan orang-orang yang saya kenal, Ya, 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 keluarga-keluarga saya yang akan kenal. Jadi ya. ada teman yang mengatakan bahwa mari kita buat gerakan demi rakyat. Ya itu Oke. tentu, tapi Oke. ini juga demi saudara-saudara saya juga gitu loh. Karena kami tinggal di situ. Nah, jadi eh, apa? Ada keterikatan emosional ya yang lebih dan ini bukan menyangkut masalah kampung halaman saja karena saya kan sudah terlibat menangani hal seperti ini Ya. hingga Nabire, ya Aceh dan Oh, tempat lah. so, Sekarang apa salahnya saya lebih ya, fokus betul. bolak-balik Jakarta, Banjarnegara karena Banjarnegara. itu kampung halaman saya sendiri, Oke. Pak. Mas Imam, luar biasa ini. Jadi artinya secara sosiologis, Pak ya, Mas Imam darah dagingnya adalah dari bagian Dasrayu, Mas Imam ya. Ya, saya dibesarkan ya SD saya ya Oke. sekolah dari TK sampai SD kelas 2 itu di Serayu, di pinggir Sungai Serayu, Baik. pinggir anakan Sungai Ya, Serayu. ya. Nah, Jadi tapi ibu saya memang asalnya dari situ. Kami ya, selalu kalau mudik Lebaran itu ya ya ke pasti ke Sungai situ. Serayu gitu. Alhamdulillah. Tetapi terlepas dari masalah pribadi ini kan sebetulnya Ya. menyangkut harkat hidup orang banyak. Oke. Ada 6,7 juta orang ya yang tergantung hidupnya ya, atau bersentuhan hidupnya dengan Ya. aliran sungai ini. Bahkan secara nasional karena ini adalah Adam Rica ya sebagai bendungan itu listriknya itu menyumbang terhadap pasokan air terbarukan. Bayangkan Ibu Pak, ya pasokan air bukan pasokan air, energi terbarukan ya dari PLTA ini. Nah, kalau kita mendorong ya supaya kita itu membangun sumber energi terbarukan, ini tidak membangun, kita tinggal merawat gitu loh. Ya. Nah, kalau ini seandainya lengah dan kita membangun kayak di Cirata misalnya kan kemarin baru aja diresmikan yang katanya terbesar di Asia Tenggara untuk solar energy. Ya. Nah, ini tahun 69 dibangun yang harusnya itu mungkin sekitar ya usianya minimal 60 tahun lah kira-kira Ya. gitu. Tapi ini jadi lebih pendek Oke. ya karena ada proses sedimentasi yang harusnya kita bisa rawat. Tapi sebetulnya nggak hanya sekedar pentingnya kita melestarikan atau memperpanjang umur dari waduk ini, tapi yang menurut saya lebih penting adalah jangan sampai terjadi bencana yang Iya, iya, mengorbankan banyak orang yang iya, tinggal di kanan kiri das paling tidak. iya. Nah, kalau itu jalan-jalan yang kebetulan bersebelahan dengan sungai ini, kalau terjadi bencana yang kita khawatirkan itu Nah, terputus dan itu artinya apa? Sumber ekonomi rakyat hancur. ya itu akan terputus juga gitu loh. Ya. Mas Imam, jadi artinya bahwa tadi ada pemikiran Mas Imam ingin membuat satu gerakan. Berarti gerakan di situ, di level tapak, di level desa. Tentunya menyangkut berbagai aspek secara terintegrasi ya. Ada ikan, ada ternak, ada
padi, ada sawah, ada kebun, ada hutan dan sebagainya. Ya. Bagaimana kesiapan dari masyarakat lokal, termasuk juga dukungan dari para institusi di tingkat kabupaten, mungkin kecamatan sampai desa, supaya program Mas Imam ini menjadi berkelanjutan dan terimplementasi secara ya kita menuju ke optimal. Gimana Mas? Ya, sebetulnya kesadaran tentang situasi kritis ya yang terjadi ini itu menurut saya tidak merata. Jadi masih belum Oh. menjadi apa ya perhatian utama. Tapi sebetulnya sudah mulai muncul kalangan-kalangan pejabat ya yang menyadari bahwa ini perlu diselamatkan. Dari kalangan perguruan tinggi juga sudah banyak ya yang concern di bidang ini ya. Dan masyarakat sendiri juga sudah banyak yang melakukan gerakan gitu ya. Tetapi menurut saya larinya kurang cepat. Oke. Karena kalah dengan larinya lumpur. Kerusakan Nah, lebih cepat. itu jauh lebih cepat. Nah, perhatian juga begitu Oh, ya. Di Indonesia sebenarnya di wilayah Dieng, di wilayah Wonosobo, oh ya, Banjarnegara di iya, daerah Hulu iya, Sungai, iya. sebetulnya sudah cukup banyak Hmm. bencana-bencana yang terjadi. Ya, misalnya desa yang tiba-tiba kena longsor, Iya, hilang sama sekali. persis. Ya, terus kemudian Cijeruk itu dulu waktu zamannya pemerintahan Pak SBY juga terjadi itu. Berapa ratus orang meninggal. Ya, terus sampai hari ini, tahun ini pun ya itu longsor terus terjadi. Ya. Nah, jadi sebenarnya cukup banyak. Cuma ukurannya Tanda-tanda itu udah banyak Mas ya. sudah Tanda-tanda itu banyak. udah banyak. Cuma kita ini kan kayak bersaing perhatian. Oke. Saya nggak ingin ini apa gara-gara kita itu bencananya kecil-kecil sehingga menunggu yang besar supaya dapat perhatian. Kan nggak begitu Iya, logikanya. iya, iya. Cara Kalau berpikirnya. saat tsunami baru semua Baru ramai perhatian, semua ya mendukung. kan? Ya, ya, ya. Terus Oke. kemudian apa gempa misalnya di mana gitu atau likuifaksi yang ada di Palu misalnya. Ya, ya. Nah, ini kalau hal seperti itu yang menjadi apa ya sikap mental kita, maka korbannya akan banyak sekali ini kalau Iya. ini sampai jebol. Nah, Persis. tadinya saya berpikir begini ya, sebagai sosiolog, dalam memberitakan informasi ini, kita juga harus hati-hati, jangan menimbulkan kepanikan. Ya, Ya kan? ya. Dan saya sudah berpuasa untuk tidak bicara seperti ini secara terbuka, ya, dan berusaha berdialog dengan pejabat-pejabat terkait, ya, seperti saya tadi kemukakan, ya, dengan Pak Luhut, dengan Pak Basuki sebagai Menteri PUPR, dengan Bu Siti, sudah berkali-kali gitu kan. Tapi kan dana maupun dukungan kebijakan itu masih terbatas dan lamban, Pak. Bahkan kami sudah berdialog dengan Pak Joko sebagai Dirut BPDLH ya, yang dia punya dana yang cukup ya. Sebetulnya ini tinggal bagaimana Ya, ya, caranya ya. Oke. mengaitkan dana-dana lingkungan ya yang tersedia itu untuk mengatasi ini. Jadi memang perlu orkestrasi Oke. ya, melibatkan perhatian pemerintah pusat ya, dan ini presiden harus turun langsung dengan mengarahkan menteri-menteri terkait, terus kemudian gubernur tentu Ya. ya yang sekarang masih PJ ya, Hmm. dan tentu sulit untuk bisa fokus ya pada situasi kritis seperti ini, dan kemudian juga PJ-nya bupati sudah 2 kali PJ. Nah, kena ketabrak pilkada lagi ya, yang tentu akan tidak bisa gerak cepat. Nah, masyarakat sekarang sudah berbaris ya, tapi dengan kekuatan terbatas. CSR sudah turun ya dari beberapa perusahaan, tapi lagi-lagi sangat-sangat terbatas untuk mengatasi masalah ini. Dan saya bukan berarti tidak bersyukur ya, misalnya tadi ya dari perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian Keuangan, terus kemudian dari Indonesia Power, kemudian dari Bank Indonesia, kemudian dari mana lagi apa eh, perusahaan seperti eh, Indonesia Power, oh ya Geodipa misalnya. Nah itu sudah gitu. Tapi kalau melihat dari magnitud potensi bencana dan masalah yang harus diatasi, sangat kecil ya. PUPR alhamdulillah sekarang mau membuat apa? Membuat apa namanya embung air Ya. di hulu. Nah alhamdulillah gitu kan.
Nah, Kementerian KLHK ini pembibitan ya KMB ya pusat pembibitan rakyat ya itu juga sudah, tapi lagi-lagi sangat-sangat kecil dibanding potensi bencana. Saya tidak mengapresiasi semua gerakan-gerakan itu Pak Adi, tapi dengan keterbatasan yang ada saya bisa memahami, tapi menurut saya harus ada upaya jauh lebih besar ya, dan ini podcast ini mudah-mudahan menjadi rekor ya, mudah-mudahan menjadi kesaksian saya bahwa paling tidak kita sudah bicara, sehingga kalau terjadi bencana jangan sampai orang saling menyalahkan kita tidak bersiap. Kita sudah bersiap, kita sudah mengatur istilah bahasa Jawanya tuh sudah cuap-cuap, sudah woro-woro gitu kan. Nah, tentu kita sebagai akademisi tidak memiliki power ya untuk bisa menggalang semua kekuatan negara ya untuk melakukan upaya-upaya preventif gitu. Baik. Kawan-kawan, para konservasionis, kawan-kawan para pro lingkungan, ini suara seorang sosial, suara seorang Imam Prasojo yang luar biasa. Tetapi tadi, percepatan destruction kerusakan lebih tinggi daripada kesiapan, laju, dukungan dana, dukungan energi, sehingga jangan-jangan nggak mencapai nanti pada saat yang tadi dikhawatirkan 2025 akan terjadi malapetaka korban yang lebih dahsyat. Mas Imam, ya saya pribadi sangat salut sekali ya, sangat hormat kepada Mas Imam. Tentunya energinya banyak tercurah di situ, memikirkan continuous ya kebersambungan daripada proyek ini. Mas, apa yang sudah ada terbangun di lokasi yang disebut dengan kampung kampung peneliti atau kampung apa tadi Mas Imam menyebutnya? Ilmu Serayu Network. Ya, kampung ilmu Serayu Network. Ya gimana Mas itu? Jadi gini Pak, kita berdialog dengan para petani ya di wilayah hulu. Di sana yang menjadi sumber erosi, sedimentasi itu kan karena adanya praktek pertanian kentang misalnya dan sayur mayur. Nah, itulah sumber ekonomi masyarakat di daerah hulu. Nah, yang saya pahami dari dialog dengan masyarakat itu udah berlangsung lama, sekitar 20 tahun lebih barangkali. Nah, kentang ini kan kalau terkena hujan ya, media tanahnya itu gelontor ke bawah. Nah, sehingga karena humusnya sudah hilang ya, akhirnya sekarang para petani itu mendatangkan pupuk ya dari kotoran ayam, CM. Dan itu menjadi alat mereka untuk supaya kentang-kentang mereka itu bisa tetap tumbuh ya. Nah, tetapi tetap aja ada kerusakan lingkungan karena ada virus, ada bakteri dan sebagainya lah. Itu bukan keahlian saya, tetapi ada yang mengatakan karena ketergantungan dengan CM atau kotoran ayam ya yang tentu masuk ke situ tanpa ada pengolahan atau penelitian, bakteri atau virus-virusnya udah melebar. Nah, seringkali menjadi tanahnya ya menjadi rusak. Nah, oleh karena itu seringkali mereka merambah ke lahan baru. Nah, lahan barunya di mana? Adanya di bukit. Tambah lagi. Nah, jadi sekarang naik ke atas bukit-bukit itu. Tambah besar lagi. Nah, ada lagi isu bahwa di situ ada hutan perhutani misalnya. Nah, itu juga ikut ditebang ya untuk membuat lahan-lahan baru. Nah, jadi bukannya kita itu melakukan penghutanan ya terhadap hutan-hutan yang sudah menjadi lahan-lahan pertanian kentang, sayur mayur ini, tapi malah menambah. Nah, cuma masalahnya begini, supaya jangan sampai para petani itu kayak disalahkan gitu. Mereka paham betul bahwa iya betul ini ada hal yang terkorbankan yaitu lingkungan. Tapi kami juga punya perut Pak yang harus segera yang setiap saat harus diisi. Nah, kalau kami itu alih fungsi, ya, misalnya hutan misalnya, nah itu makannya bagaimana? Oke, kalau begitu
kita tanami tanaman seperti kopi, ya, Ya, seperti alpokat atau ya, jeruk. Oke, setuju. Mereka banyak yang tertarik dan sekarang sudah banyak yang mencoba itu. Walaupun kalau kopinya pun juga kalau bisa kopi yang pendek, jangan ya. sampai ngeblokir Oh iya benar. matahari Ya, yang menjadi sumber dari kehidupan kentang itu. Pelan-pelan terjadi. ya, ya. Nah, oleh karena itu Bu Siti Nurbaya juga dalam pembibitannya mengakomodasi terhadap bibit-bibit itu. Ya, Ya, mungkin nanti jumlahnya harus lebih ya, besar. Tahun ini 200.000. ya. Nah, tapi kalau itu digalang dengan dana yang lebih kuat, saya kira pembibitan tidak hanya 200.000, masa cuma hanya 200.000 kan gitu. Harusnya jutaan seperti apa pembibitan yang ada di mana KKN sana itu kan jutaan Ya, Pak, mestinya. Ya, ya, atau yang di ya, di Bogor itu kan juga ya, gitu. Nah ini pembibitannya sumbernya ya walaupun pernah dari Bogor dikirim juga, tetapi sumber utamanya itu dari Jogja. Itu dana melontor ke sana harus lebih besar. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman mengatakan, Pak, oke, kalau begitu kita harus berupaya mencari sumber-sumber alternatif, Pak. ya, Jangan sampai kemudian kita mendorong supaya dihentikan praktek pertanian yang tidak ramah lingkungan dan bisa mendorong sedimentasi, tetapi ya, kita nggak memikirkan tentang ekonomi masyarakat. ya. Nah, salah satunya teman-teman, oke, kalau begitu kita dorong alternatifnya. Apa yang paling menguntungkan? Nah, Ya. salah satunya, lagi-lagi salah satunya. Ini adalah beternak kambing perah. Oke. Karena ternyata kalau kambing hanya breeding, itu Ya, kan lama, ya, ya, anakannya nunggunya. Atau fattening juga lama. Tapi kalau ya. perah itu begitu lahir, Mm-mm. ya, dapat anakannya, Ya, tetapi susunya itu bisa menjadi ATM. Tiap hari diperah dan dijual. ya. Nah, apa hubungannya dengan lingkungan? Ternyata syarat untuk beternak, ya, apapun sebetulnya yang harus disiapkan adalah pakannya, Pak. Iya. Nah, pakannya inilah sebetulnya yang harus ditanam secara Ya, masif ya. seperti pohon kaliandra, indigo Hmm. vera, Ya, 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 dan pohon-pohon lain lah ya yang itu ya. untuk bahan sumber pakan Oke. ternak yang itu dijadikan sebagai satu sisi sumber ekonomi karena dia adalah pakan ternak, tapi di sisi lain adalah mencegah erosi. Nah, itulah yang dilakukan Bu Siti, memerintahkan Bu Dirjen Oke. untuk bagaimana memfasilitasi pembibitan pakan apa pohon-pohon pakan ternak yang sebelumnya tidak dilakukan Oh, gitu. Lah itu kan satu terobosan. ya, Nah, tinggal bagaimana mengakomodasi juga kopi misalnya, ya. ya, Eh, kemudian ini apa alpukat ya. misalnya. Nah, ini kemarin yang salah satu pemenangnya ya Pak Idi itu juga sudah datang ke Ya. sana untuk Oke. memberi contoh tentang alpukat apa? Alpukat yang Genja. Pak Idi bentuk itu, Genja yang itu. bangun itu. Jadi sebetulnya gerakan-gerakan seperti itu muncul. Nah, tapi bagaimana dengan penyelamatan anu apa waduknya? Terfisik Nah, ya. penyerapan Oh, waduknya ya, setelah saya dengar dari para ahli, ya. termasuk dari teman-teman PUPR, Oke. tupoksinya PUPR itu adalah membuat check dam, Iya. salah satunya, membuat waduk apa embung air untuk Iya. menahan sedimen. Iya. Nah, tetapi itu kan memerlukan waktu dan Waktu. biaya yang juga nggak sedikit. Jadi check damnya harus banyak Pak untuk Iya. nahan agar laju sedimen dari atas, dari Bisa hulu dihambat. Ya. dihambat. Nah, terus yang kedua harus ada dredging, ya, dikeruk, ya, Ya. yang sudah numpuk 131 juta meter Betul kubik harus. itu Harus. harus dikeruk, ya. Tetapi problemnya buangnya kemana? Kemana itu? Nah, itu sampai hari ini masih belum ada penyelesaian. Bagaimana kalau itu dilakukan, buang. Nah, Hmm. sekarang yang bisa mereka lakukan adalah cuma mengeruk, tapi cuma di pinggir-pinggir. Jadi ya, dibuat semacam kayak wadah gitu ya untuk menampung dari kerukan yang di tengah. Jadi kayak soil bank lah gitu. Nah, jadi itu juga belum belum ini dan biayanya juga nggak kecil Pak untuk ngeruk itu. Nah, solusi yang paling murah ya untuk menanggulangi sedimen yang ada di waduk itu adalah flushing, digelontorkan saja dibuang. Nah, tetapi flushing yang bisa dilakukan kan nggak boleh gede-gede.
Nah, dua tahun yang lalu karena terjadi longsor di waduk itu, ya yang sedimen yang menggunung itu longsor, itu akhirnya terpaksa di flushing dalam jumlah berat apa besar. Apa yang terjadi? Udah PDAM-nya di sana terhenti karena airnya tercemar. Terus kemudian sawah itu banyak yang terkena. Ya. Nah, para peternak nelayan yang ada di situ marah besar. Termasuk yang marah Bupati Banyumas. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya potensi konflik sosial juga kalau kita tidak mensosialisasikan tentang masalah merica ya. Dan kemudian bendungan ini melakukan flushing besar-besaran, tiba-tiba Sungai Serayu yang menjadi sumber hajat hidup orang banyak itu menjadi tidak bisa berfungsi. Wah, itu akan menimbulkan chaos itu menurut saya ya. Ya. Itu yang faktor-faktor sosiologis seperti itu yang seringkali orang tidak bayangkan. Nah, oleh karena itu sosialisasi, informasi, terus kemudian alternatif air bersih kalau seandainya terpaksa dilakukan flushing agar tidak jebol misalnya gitu. Nah, itu kan harus disosialisasikan. Pilih mana? Sungai Serayu yang berlumpur ya terpaksa berlumpur agak pekat karena ada flushing atau ada jebol. Nah, itu kan dua pilihan yang tidak menyenangkan gitu. Nah, tapi pemerintah menurut saya kalau ini terjadi ya air bersih menjadi terganggu gara-gara ada flushing harus ada alternatifnya. Itu yang harus disiapkan. Nah, persiapan-persiapan yang terburuk seperti ini menurut saya itu mentalitas di negara maju, Ya. prepare for the worst dengan Ya. segala aksinya. Nah, di Ya. negara berkembang Ya. biasanya nggak ada preparation seperti ini. Iya, iya. Itu loh, Iya. Pak. Jadi akhirnya korban menjadi banyak. Iya. Luar biasa, Mas Imam. Ini artinya tadi saya concern dengan gerakan kesiapan di tapak masyarakat desa. Sampai sejauh mana, Mas, kesiapan mereka bersama Mas Imam ini Ya, di saya level kan hanya masyarakat? bagian kecil dari gerakan. Apalagi saya tinggal di Jakarta. Saya tidak ingin mengambil kredit dari keringat teman-teman yang setiap hari mikir, terus bagaimana mensosialisasikan, gitu kan. Dan ini yang terhimpun misalnya di Banjarnegara, difasilitasi oleh Indonesia Power itu dia membuat Kampung Ilmu Serayu Network. Terus di beberapa desa sekarang sudah bergerak ya, melalui lurahnya, melalui aktivis-aktivis ya, membuat gerakan misalnya melalui apa operasi ternak kambing. Iya. Jadi bukan peternakannya saja ya yang untuk penghasilan, tetapi sebenarnya gerakan menanam tanaman pakan ternak. Sebetulnya di balik itu semua adalah gerakan konservasi lingkungan kan Iya. gitu. Nah, itu sinergi antara KLHK, sinergi antara perusahaan-perusahaan yang ikut membantu itu sudah ada. Tapi skalanya seperti yang saya tadi Oke, oke. katakan masih sangat kecil. Nah, jadi gerakan ini terus membesar ya di Wonosobo ini sebentar lagi akan juga dibuat kampung ilmu yang bagian dari jejaring ini. Terus kemudian di desa-desa yang ada di wilayah das ya pinggir das terutama yang paling Pak Hadi yang paling rentan terhadap longsor itu juga sekarang sedang bersiap apa Oh. bersiap membuat apa namanya itu Hmm. untuk seperti kayak tanggul-tanggul Iya. tanggul ini Ya. tanggul-tanggul yang bisa Pengaman ya. menahan erosi itu. Nah, Nahan itu erosi. KLHK juga akan membiayainya dan Ya. baru aja saya dapat informasi Ya. namanya tuh Galiplak ya. Ada 1.381 unit ya Ya. bangunan KTA itu Ya. saya singkatan apa saya tidak tahu tapi Ya. intinya adalah melakukan itu Pak Ya. tanggul-tanggul kecil gitu di Ya. setiap Terasering ya. tempat Sistem terasering, Mas ya. 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 Gali Simpanan plak itu ya. tuh ya betul. Nah terus kemudian ini ada KBR ya, kebun bibit rakyat ya, baru 5 unit yang nanti akan Oke. tapi itu equal 10 hektar lah kira-kira dari ribuan dari atau berapa Kebutuhan ya. hektar ya. Terus bibit gratis ini ya tahun ini akan digelontorkan lagi 200.000 batang. Nah, jadi ini hal-hal kayak gini. Tapi Pak Hadi lebih paham dari saya ya, keterbatasan KLHK kan dananya sangat sangat minim gitu Ya, ya, ya. dibanding kementerian lain. Nah, jadi
saya setujulah karena IKN itu sudah menjadi agenda nasional di bawah presiden ya. Tapi juga jangan sampai lupa ya, ada bagian rentang lain yang di situ padat penduduk yang harus diperhatikan. Nggak usah lah sampai puluhan triliun lah. Saya kira seperti yang saya dengar dari Kementerian Keuangan ya, mudah-mudahan saya benar mengutipnya, kayak di Citarum saja itu kan 1 triliun Pak, waktu zaman Pak Doni Monardo. Nah kita mungkin nggak usah lah 1 triliun ya, 100 miliar, 200 miliar saja dulu ya untuk menggerakkan masyarakat. Saya kira akan bersemangat ya teman-teman di bawah melakukan upaya prepare for the worst, hope for the best. Jadi sampai ujung tadi tidak usah sampai 1 triliun. Kan sekian miliar aja sebelum ke triliun, mudah-mudahan sudah cukup mengantisipasi. Itu pun setengah mati Pak carinya gitu loh. Jadi sebetulnya saya sebagai orang yang selama ini ikut terlibat di dalam menangani beberapa bencana ya. Ini kan Pak Jokowi pernah bicara ya, kita dalam sebuah pidato lah, kita harus lebih ke arah persiapan ya, preparedness gitu. Pidatonya kan bagus banget sebetulnya, tapi giliran mau melakukan talking action menjadi taking action itu kendalanya macam-macam Pak. Nah, dan itu kita berebut dengan prioritas-prioritas lain ya. Nah, makanya saya tuh kadang-kadang dengar berita korupsi yang itu sampai ratusan miliar segala macam, itu sakit hatinya tuh sebenarnya di sini karena ada prioritas yang jauh lebih penting dan itu bisa menyelamatkan masyarakat di tingkat bawah. Nah, jadi saya ingin sekali lagi Pak, berkali-kali saya mengatakan bahwa ini sama sekali tidak berharap. Saya sebagai orang asal dari Banyumas, asal dari Banjarnegara, tidak ingin terjadi. Tapi hitungan normal, scientific, kan katanya orang ilmuwan nggak boleh bohong, ya walaupun boleh salah, gitu kan. Tapi apa yang ada dalam hitungan saya, kalau ini tidak ditangani serius, terjadi bencana, Pak. Baik, tahun 2025, paling lambat 2026. Tidak ingin menciptakan kepanikan, tetapi justru ini statement agak keras, warning agak blunt lah ya, agak terbuka, agak belak-belakan gitu, karena kalau nggak diginikan kita nggak dapat prioritas. Gitu loh. Jadi yang sekarang memegang kewenangan dan tidak melakukan apa-apa ya secara cukup, maka sebetulnya itu adalah secara tidak langsung akan mendorong pembunuhan massal. Oke. Mas Imam, terima kasih. Mohon jangan dianur Pak, jangan dipotong nanti ini. Saya tidak akan memotong ini karena semuanya baik. Demi masa depan kita semua, Mas. Ini anak bangsa luar biasa ini. Ini salah satu aja yang muncul dari situasi di NKRI, Mas. Dan yang kebetulan ditangkap oleh seorang sosiolog dan banyak lagi yang lain. Saya kira ini sudah sewajarnya kita mengungkapkan ini secara jujur. Dan para pencinta alam, pro konservasi, pro lingkungan. Tentunya ini yang disampaikan oleh Mas Imam adalah luar biasa dan saya pribadi sangat ternyuh dan ingin mendukung ini. Maka tentunya harapan besar kepada Bapak Jokowi dan presidennya akan datang untuk terus memberikan perhatian yang besar, tentunya bukan hanya perhatian, tetapi juga dukungan-dukungan khususnya pendanaan. Kawan-kawan terima kasih ini, Mas Imam terima kasih atas segala usaha yang luar biasa Mas. Insya Allah ini akan mendarat untuk sampai kepada kegiatan action di lapangan untuk melindungi wilayah Dasrayu yang tentunya salah satu aspeknya juga sangat concern Mas. Pernah saya menyampaikan bahwa ternyata Dasrayu itu adalah muaranya di muaranya di Segara Anakan. Ada 2 das, Serayu sama Tisanggarong. Dan Segara Anakan adalah pembibitan ikan komersial di dulu Lautan Hindia ya. Sekarang Lautan Indonesia. Jadi artinya secara keseluruhan kita wajib untuk melindungi Dasrayu. Mas Imam sekali lagi terima kasih.
Saya ingin terus menjalin hubungan dengan Mas Imam yang luar biasa semangatnya, dan kita sampai jumpa minggu depan dalam turni yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.